Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai final project PBD kami. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan mengenai materi final project kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farizal Kurniawan dengan NIM 19 12 14 17. Saya Hanif Maulana Iksan dengan NIM 19 12 14 19. Saya Nur Faidoh dengan NIM 19 12 1383. Saya Trinur Mahabatur Rosyad dengan NIM 19 12 13 90. Dan saya Ulan Tambunan dengan NIM 19 12 14 16. Pada kesempatan ini, kami mengerjakan final project yang berjudul Perpustakaan Daerah Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dalam final project kami, yaitu yang pertama konsep pengambilan project, yang berisi alasan pengambilan project. Yang kedua, identifikasi masalah, yang berisi permasalahan yang mendasari dibuatnya final project. Yang ketiga, kebutuhan sistem, yang berisi kemampuan yang harus dimiliki sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, flowchart dan ERD, yang isinya proses dan diagram hubungan dari final project. Yang kelima, demo database, yang isinya pembahasan database mulai dari identifikasi tabel, relasi, row, dan tuple. Yang keenam, demo sistem, yang isinya percobaan menjalankan aplikasi. Yang ketujuh, kesimpulan, pembahasan keilmuan yang didapat selama melakukan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif, dipersilahkan. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pengambilan proyek. Jadi, konsep yang kita ambil ini berhubungan dengan perpustakaan daerah dengan tujuan agar pendataan buku, anggota, dan petugas yang lebih efisien jika menggunakan sistem informasi di masa kini. Next. Yang kedua adalah identifikasi masalah, yang akan saya mulai dengan latar belakang masalahnya. Oke, pada perpustakaan-perpustakaan di daerah, khususnya di daerah Yogyakarta, itu masih menggunakan pendataan yang manual, sehingga penyimpanan data per harinya atau per minggunya atau dan seterusnya akan terdapat banyak masalah. Contohnya adalah pendataan transaksi peminjaman dan pengembalian yang lama. Karena banyaknya pengunjung perpustakaan per harinya, selain itu pendataan manual juga menyebabkan banyak data yang tertumpuk dan tercecer. Jadi di identifikasi masalah ini, kami akan menjabarkan masalah-masalah yang ada di perpustakaan yang masih menggunakan metode manual ini. Masalah pertama adalah pencarian data buku dan data anggota perpustakaan yang masih belum efektif dan efisien. Karena mereka didata dengan hanya menggunakan Microsoft Excel yang tidak memiliki sistem pencarian secara efektif dan efisien. Yang kedua, data sirkulasi anggota perpustakaan yang masih dicatat dengan tulisan tangan dan lagi-lagi akan dimasukkan ke Microsoft Excel oleh pustakawan. Hal ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian data sirkulasi antara catatan pustakawan dengan kartu anggota perpustakaan. Yang ketiga adalah pustakawan tidak dapat mengecek setiap saat atau setiap waktu buku yang belum dikembalikan dan denda yang belum dibayar. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah kebutuhan sistem yang akan dijelaskan oleh Trinur Mahabatur Rosyad. Baiklah, poin selanjutnya itu poin ketiga, yaitu kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem pada aplikasi kami dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional lalu kebutuhan non-fungsional. Nah, pada kebutuhan fungsional, pertama, sistem harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Yang kedua, sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Ketiga, sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Yang
4. Sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Dan yang kelima, sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional aplikasi kami yang pertama adalah digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows 10. Lalu minimal prosesor 64 bit dengan kecepatan 1,8 GHz atau lebih cepat. Yang ketiga, kebutuhan memori RAM internal minimal 4 GB. Yang keempat, sistem aplikasi dilengkapi dengan password. Yang kelima, ruang kosong pada hard disk minimal 850 MB sampai dengan 210 GB sesuai dengan fitur yang diinstal. Yang keenam, video card yang mendukung resolusi penampilan 720 pixel tapi pada 1366 pixel akan berjalan dengan lebih baik. Yang ketujuh, menampilkan jumlah transaksi pembelian dan peminjaman dari sistem. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart dan ERD. Yang pertama adalah flowchart. Nah, pada flowchart ini terdapat alur dari aplikasi kami. Pertama adalah login. Jadi saat login, kalau login berhasil, kita akan lanjut ke tampilan menu. Tetapi jika login tidak berhasil, kita akan masuk lagi ke form login dan mengulangi pengisian username dan password. Nah, pada tampilan menu setelah kita berhasil masuk login, kita terdapat beberapa menu. Yang pertama menambahkan anggota baru, lalu menambahkan buku baru, menambahkan petugas baru, menambah transaksi pinjam, menambah transaksi kembali, dan laporan. Nah, ini semua nanti akan dilanjutkan untuk laporan di akhir. Selanjutnya, yaitu ERD. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram relasi entitas. Pada aplikasi kami terdapat beberapa entitas yang kami gunakan. Pertama adalah entitas petugas. Nah, pada entitas petugas terdapat atribut yaitu ID petugas, nama petugas, password, dan level petugas. Nah, pada entitas ini memiliki primary key yaitu ID petugas. Selanjutnya, entitas petugas ini memiliki relasi dengan entitas detail pinjam dan detail kembali. Pada detail pinjam memiliki beberapa atribut, yaitu kode buku, nomor pinjam, jumlah buku, ID anggota, dan ID petugas dan tanggal. Nah, pada entitas ini terdapat 4 foreign key. Foreign key-nya adalah nomor pinjam, kode buku, ID anggota, dan ID petugas. Dan ID petugasnya ini sendiri diambil dari primary key di entitas petugas. Selanjutnya yaitu pada entitas detail kembali memiliki beberapa atribut, yaitu nomor kembali, nomor pinjam, kode buku, tanggal pinjam, jumlah buku, ID anggota, ID petugas, tanggal, dan denda. Nah, pada entitas detail kembali ini mengambil foreign key-nya yaitu ID petugas dari entitas ID petugas. Selanjutnya, pada entitas detail kembali dan detail pinjam, ini berelasi dengan entitas anggota. Nah, entitas anggota ini sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID anggota, nama anggota, jenis nomor telepon, dan alamat. Nah, pada entitas ini memiliki primary key yaitu ID anggota. Selanjutnya entitas peminjaman. Entitas peminjaman ini memiliki relasi dengan detail pinjam dan detail kembali. Nah, pada entitas ini memiliki beberapa atribut yaitu nomor pinjam, kode buku, dan jumlah buku.
Nah, nomor pinjam ini dijadikan primary key pada entitas peminjaman. Dan kode buku adalah foreign key yang diambil dari entitas buku. Nah, pada selanjutnya saya akan menjelaskan entitas buku. Entitas buku ini memiliki beberapa relasi, yaitu relasi dengan detail pinjam, relasi dengan detail kembali, dan relasi dengan entitas pengembalian. Pada entitas buku terdapat beberapa atribut, yaitu kode buku, jumlah buku, NIM pengarang, NIM nomor penerbit dan tahun terbit, dan stok buku. Pada entitas buku ini terdapat primary key, yaitu kode buku. Selanjutnya adalah entitas pengembalian. Nah, entitas pengembalian ini memiliki relasi dengan entitas detail kembali, entitas pengembalian, dan entitas buku. Nah, pada entitas ini memiliki beberapa atribut, yaitu nomor kembali, nomor pinjam, kode buku, dan jumlah buku. Nah, atribut nomor kembali sendiri dijadikan primary key pada entitas ini. Selanjutnya adalah entitas denda. Pada entitas denda memiliki beberapa atribut, yaitu kode kembali, kode buku, jumlah buku, tanggal kembali, lama pinjam, denda, bayar, dan kembali. Nah, entitas denda sendiri memiliki relasi dengan entitas detail kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fahri Kurniawan. Saya akan menjelaskan demo database. Saya akan beralih ke database dulu. Oke, ini adalah relasi antar tabel dari database yang kita buat. Pertama saya akan menjelaskan pada tabel buku. Tabel buku itu berelasi dengan pengembalian, peminjaman, detail pinjam, dan detail kembali. Pada detail buku ini memiliki beberapa atribut, yaitu kode buku, judul buku, nama pengarang, varchar 20, nama penerbit, varcharnya 20, tahun terbit, integer 4, stok bukunya integer 2. Sedangkan primary key yang di dalam tabel buku yaitu kode buku. Selanjutnya di tabel pengembalian. Tabel pengembalian berelasi dengan detail kembali, berelasi dengan peminjaman, dan berelasi langsung dengan buku. Tabel pengembalian memiliki 4 atribut, yaitu nomor kembali, char 12, nomor pinjam, char 12, kode buku, char 7, dan jumlah buku integer 2. Di sini primary key-nya yaitu nomor kembali. Selanjutnya yaitu tabel peminjaman. Tabel peminjaman berelasi langsung dengan buku, pengembalian, berelasi dengan detail pinjam, dan detail kembali. Peminjaman ini memiliki 3 atribut, yaitu nomor pinjam, kode buku, dan jumlah buku. Di mana primary key-nya yaitu nomor pinjam yang mempunyai char 12, kode bukunya char 7, jumlah bukunya integer 100. Selanjutnya yaitu di tabel anggota. Tabel anggota itu berelasi dengan 2 tabel lainnya, yaitu detail pinjam dan detail kembali. Tabel anggota memiliki 5 atribut, yaitu ID anggota sebagai primary key, nama anggota, jenis kelamin menggunakan enum, yaitu laki-laki dan perempuan, nomor teleponnya itu menggunakan integer 12, sedangkan alamatnya varchar 50. Selanjutnya, yang memiliki banyak relasi di antara semua tabel, yaitu tabel detail kembali. Tabel detail kembali itu berelasi dengan tabel denda, tabel anggota, tabel petugas, tabel buku, tabel pengembalian, dan tabel peminjaman. Untuk atributnya sendiri yaitu nomor kembali char 12 diambil dari tabel pengembalian,
Nomor pinjam yaitu diambil dari tabel peminjaman, kode buku diambil dari tabel buku dan tabel peminjaman. Terus tanggal pinjam menggunakan date time, jumlah buku menggunakan integer 2, ID anggota char 5 diambil dari tabel anggota, ID petugasnya char 4 diambil dari petugas, tabel petugas, dan tanggal, date time, dan denda integer 11. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel denda. Tabel denda itu berrelasi langsung dengan detail kembali, di mana atributnya yaitu nomor kembali char 12, kode buku char 7, jumlah buku integer 2, tanggal kembali menggunakan date, lama pinjamnya integer 2, denda, bayar, dan kembali. Itu tadi relasi antar tabel dan atribut-atribut apa saja yang ada di dalam tabel-tabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan trigger yang kita gunakan pada aplikasi yang kita buat. Yang pertama, triggernya di dalam tabel peminjaman. Di sini dijelaskan triggernya yang kita buat yaitu mengupdate tabel buku, di mana stok buku sama dengan stok buku dikurangi dengan jumlah buku yang dipinjam, di mana kode buku sama dengan kode buku yang dipinjam. Ini data ini masuk setelah data dimasukkan. Jadi ini ada waktu after, berarti itu data akan terupdate setelah data dimasukkan. Selanjutnya ada trigger di dalam tabel pengembalian. Dalam tabel pengembalian kita menggunakan 2 trigger. Saya akan menjelaskan yang pertama di pengembalian. Di sini triggernya itu mengupdate dalam tabel buku, di mana stok buku sama dengan stok buku ditambah dengan jumlah buku yang dikembalikan, di mana kode buku harus sama dengan kode buku yang dikembalikan. Ini sama kayak tadi menggunakan waktu after, yaitu di mana data akan diupdate setelah data dimasukkan. Terus yang selanjutnya di pengurangan jumlah, itu mengupdate di dalam tabel peminjaman, di mana jumlah buku sama dengan jumlah buku dikurangi dengan jumlah buku yang dikembalikan, di mana nomor pinjam sama dengan nomor pinjam buku yang dikembalikan. Ini menggunakan waktu yang sama kayak tadi, after berarti harus dimasukkan dulu baru diupdate. Seperti itu. Oke, itu tadi demo dalam database. Selanjutnya, demo sistem akan dijelaskan oleh Nur Faidoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur aplikasi perpustakaan yang kami buat. Yang pertama, saat belum login, di sini semua menu tidak akan berfungsi. Yang berfungsi hanya login dan keluar. Jadi kita harus login terlebih dahulu menggunakan data yang ada pada tabel petugas. Nah, jika password salah, maka akan tetap di form login. Setelah login berhasil, maka semua menu akan bisa digunakan. Yang pertama, yaitu menu buku. Di sini kita bisa menambahkan buku. Untuk kode buku sendiri, kita menggunakan kode otomatis. Setelah itu kita bisa memasukkan judul bukunya.
Setelah semua terisi, kita klik simpan. Data berhasil tersimpan, langsung akan berada di sini. Lalu ada juga button ubah. Jadi kita bisa mengubah judul bukunya, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, stok buku, tetapi tidak untuk kode buku. Klik simpan. Data akan otomatis terubah. Di sini juga ada button cari. Kita tinggal memasukkan kode judul bukunya apa yang mau kita cari. Misal bucin. Cari. Nah, setelah klik cari maka akan muncul kode bukunya berapa, judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok bukunya. Lalu ada anggota. Di sini anggota fungsinya juga sama seperti buku. Ada button tambah, ubah, simpan, batal, hapus, dan close. Oh iya, button hapus saya akan coba. Di sini saya akan menghapus ID anggota A009. Nah, di sini ID anggota A009 tidak ada karena sudah terhapus. Untuk di form petugas juga sama seperti di buku dan anggota tadi. Adanya button tambah, ubah, simpan, batal, dan hapus, dan cari. Jadi kita akan masuk ke transaksi peminjaman. Klik tambah, nomor pinjam akan otomatis terisi. ID anggota kita bisa memilih, misal A005. Waktunya akan otomatis waktu hari ini, petugasnya sesuai dengan yang login. Kode bukunya bisa kita tuliskan, misal. Nah, setelah kode buku dituliskan, judul buku, tahun, pengarang, penerbit, dan jumlah buku akan otomatis terisi. Untuk jumlah buku sendiri, ini kita default menjadi 1, tetapi bisa juga kita ubah sesuai dengan buku yang kita pinjam, misal 2. Lalu klik pinjam. Data sudah tersimpan di sini. Lalu setelah data disimpan, kita akan ngeprint nota peminjaman. Nah, di sini sudah ada nama perpustakaan kita, alamat, telepon, petugasnya siapa, tanggal pinjam dan waktunya, keterangannya yaitu peminjaman buku, dan di sini juga sudah ada nomor pinjam, ID anggotanya berapa, kode bukunya berapa, dan yang dipinjam itu berapa buku. Lalu ada batas peminjamannya yaitu 6 hari. Setelah itu kita ke pengembalian. Tambah, nomor pengembalian juga otomatis. Nomor pinjam harus sesuai dengan yang ada di nota. Nah, kita tinggal menyesuaikan tanggal pinjamnya tanggal berapa, lalu akan langsung terisi otomatis terlambat 3 hari dan dendanya 6.000. Lalu kita input, total bayarnya yaitu 12.000, misal kita membayar dengan uang 50.000. Lalu kita akan nge-print nota pengembalian. Nah, seperti di nota peminjaman, di sini ada petugasnya siapa,
Tanggal pengembalian, keterangannya adalah denda keterlambatan, dan di sini ada nomor kembalinya berapa, jumlah buku, kode bukunya berapa, dan dendanya, dan keterangan bayarnya. Setelah itu, kami ada menu detail peminjaman. Di sini akan terlihat semua anggota yang telah meminjam buku. Nah, di detail peminjaman buku ini ada button export untuk data peminjaman buku. Kita tinggal klik export. Pilih lokasi penyimpanan. Lalu save. Kita tunggu dulu sampai ada pemberitahuan berhasil disimpan. Ya, ekspor berhasil. Mari kita lihat. Nah, ini data yang kita ekspor tadi. Di sini sudah ada nomor pinjam buku, kode bukunya, jumlah buku, ID anggotanya, ID petugas, dan tanggal pinjamnya. Lalu kami juga ada laporan buku yang belum dikembalikan. Di sini fungsi buttonnya sama, ada export, dan juga ada button cari. Lalu ada satu lagi laporan denda. Anggota yang terkena denda akan otomatis tertampil di sini. Di sini juga ada ekspor data untuk mengekspor laporan denda. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingnya. Yang pertama yaitu koneksi mood koneksi DB. Di sini ada DTR ODBC data reader digunakan untuk mengambil data dari database dalam mode read only. Selanjutnya ada ODBC command yang dialiaskan dengan CMD. Digunakan untuk melakukan perintah insert, delete, atau update data dalam sebuah database. Lalu ada ODBC data adapter yang dialiaskan dengan DTA. ODBC data adapter ini digunakan untuk mengambil data dari database dan menyimpannya ke dalam datasheet. Selain itu, data adapter juga digunakan untuk mengupdate data. Lalu ada dataset ini digunakan untuk menyimpan data dari data adapter. Lalu untuk data tabel sendiri ini kurang lebih sama dengan dataset. Kemudian MyDB ini untuk mengkoneksikan ke database melalui ODBC. ODBC-nya kita menggunakan 8.0 ANSI driver. Database-nya perpustakaan, server localhost, UID-nya root. Lalu ada ODBC connection untuk mengoneksikan ke database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu codingan CRUD di tabel anggota. Yang pertama, kita harus membuat kelas entitas dan harus sama di tabel anggota, yaitu ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini ada keyword get untuk mengambil nilai, fungsinya untuk mengambil nilai, dan keyword set, fungsinya untuk perubahan nilai. Lalu kita masuk ke kelas kontrol untuk tabel anggota.
Di kelas kontrol ini kami mengimplementasikan dari INF proses. Ini adalah INF proses kami. Lalu ada function insert data. Di sini kita menggunakan ODBC command untuk melakukan perintah insert, yaitu dengan insert into anggota, value, ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Nah, semua ini yang ada di dalam entitas anggota. Lalu ada fungsi update data. Fungsi update data ini kurang lebih sama dengan insert data, sama-sama menggunakan ODBC command. Lalu untuk sintak SQL-nya yaitu update anggota, set nama anggota, jenis kelamin, semua yang ada di entitas anggota, where ID anggota. Lalu ada function delete data. Function delete data ini untuk menghapus data, sama-sama menggunakan ODBC command dengan sintak SQL delete from anggota, di mana ID anggotanya berapa yang akan dihapus. Lalu ada function tampil data. Di sini kita menggunakan ODBC data adapter untuk mengambil data dari database dengan perintah select bintang from anggota. Lalu data dari database itu akan disimpan di datasheet ini, DTS, dan akan ditampilkan di dalam data view. Selanjutnya ada function cari data. Function cari data ini juga menggunakan ODBC data adapter untuk mengambil data dari database dengan perintah select bintang from anggota, di mana nama anggota sebagai kata kunci untuk mencari data tersebut, dan akan disimpan dalam dataset dan ditampilkan di dalam data view. Lalu function yang terakhir yaitu kode baru. Kita deklarasikan dulu baru dan kode baru dengan tipe data string, kode akhir dengan tipe data integer. Nah, di sini kita juga menggunakan ODBC data adapter dengan perintah select max right ID anggota 4 from anggota, mengambil 4 kode dari kanan pada tabel anggota. Nah, lalu kode akhir ini bertipe integer untuk menampung angka sebagai proses increment pembuatan kode baru. Lalu ada baru ini untuk menuliskan kode yang akan ditampilkan dengan menuliskan 1 karakter A ditambah 0 3 kali dan 1 sebagai proses increment. Jadi totalnya ada 4 digit integer. 0, 0, 0, dan 1 totalnya itu adalah 4. Jadi kode akhirnya nanti A0001 dan seterusnya. Lalu saya akan menjelaskan codingan di form anggota. Di sini kita ada dim mode proses as integer dengan tipe data integer. Lalu kita akan mengatur button terlebih dahulu. Button tambah ini saat form
anggota ditampilkan pertama kali, button tambah akan berfungsi, button ubah berfungsi, button hapus berfungsi, tetapi button simpan tidak berfungsi. Lalu ada isi box, ini untuk mengisi text box dari data yang ada di dalam data grid. Lalu ada refresh grid untuk memperbarui tabel. Di sini ada tampil cari. Jadi akan ditampilkan di DT grid mengambil fungsi dari cari data di kelas kontrol anggota. Lalu fungsi button cari itu sendiri, jika txt cari kosong, maka call refresh grid, atau call tampil cari jika txt cari itu ada isinya. Setelah itu kita masuk ke fungsi button tambah. Saat button tambah diklik, maka atur button akan false dan button simpan akan berfungsi. Sebaliknya button ubah dan Sebaliknya button ubah dan hapus tidak berfungsi. Di sini kita menuliskan mode proses 1. Mode proses 1 itu yaitu untuk menginsertkan data atau memasukkan data. Di sini txt nama kosong, CMB jenis kelamin ada lelaki dan perempuan, jadi tinggal milih. TXT nomor telepon kosong, TXT alamat kosong. Lalu ini kita akan memanggil kode baru untuk ditampilkan di TXT anggota. Kemudian ada button ubah. Saat button ubah diklik, maka atur button akan false. Button simpan berfungsi, button tambah tidak berfungsi, dan button hapus tidak berfungsi. Di sini kita menggunakan mode proses 2 untuk mengupdate data. Lalu kita masuk ke button simpan. Saat kita klik button simpan, dia akan menyimpan data di entitas anggota, yaitu txt anggota akan disimpan di ID anggota, txt nama disimpan di nama anggota, CMB jenis kelamin disimpan di jenis kelamin, txt nomor telepon disimpan di nomor telepon, txt alamat disimpan di alamat. Nah, prosesnya yang pertama yaitu mode proses 1 untuk button tambah. Dia akan menginsertkan data dari kelas kontrol dan masuk ke entitas anggota. Dan juga untuk mode proses 2 yaitu update data. Dia mengambil dari kelas kontrol update data dan akan disimpan ke entitas anggota. Setelah data tersimpan akan muncul message box data telah tersimpan. Lalu ada button hapus. Jadi saat kita mengklik tombol button hapus, dia akan mendelete data dengan kata kunci yang ada di txt anggota, yaitu ID anggotanya berapa. Lalu button batal, atur buttonnya true, akan kembali ke keadaan awal. Mode proses 0, ini berarti tidak ada
proses apa-apa. Lalu yang terakhir ada button keluar, yaitu me.close akan meng-close from anggota. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang ada di form peminjaman buku. Di sini kita menambahkan import system drawing printing untuk mengeprint nota. Yang pertama yaitu ada sub tampil anggota, di mana dia akan menjalankan perintah select bintang form anggota yang akan ditampilkan di combo box anggota. Lalu di combo box itu sendiri ada perintah select bintang form anggota where ID anggota yang ditampilkan di combo box anggota. Jika data itu ada, maka akan tampil nama anggota itu siapa yang akan ditampilkan di label nama, nomor teleponnya di label telepon, dan alamat di label alamat. Setelah itu ada TXT kode untuk kode buku. Kita menggunakan if AK chart sama dengan chart 13 di sini untuk meng-enter. Saat meng-enter, dia akan menjalankan perintah select bintang form buku where kode buku yang ada di TXT kode. Jika data tidak ditemukan, maka ada message box kode buku tidak tersedia. Tetapi jika data ditemukan, maka akan muncul kode buku dari judul buku dari kode buku tersebut, nama pengarangnya, nama penerbit, tahun terbit, dan jumlah buku. Nah, di sini maksud jumlah buku adalah jumlah buku yang akan kita pinjam. Di sini kita default dengan angka 1, tetapi bisa kita ubah sesuai dengan buku yang kita pinjam. Button tambah kurang lebih sama seperti yang ada di form anggota. Button pinjam ini sama dengan button simpan. Lalu ada button cetak untuk mencetak nota. Di sini ada sudah kita deklarasikan. Ini bisa dilihat. Ya. Lalu pdd.dokumen sama dengan pd ini untuk memindahkan data pada print dokumen ke print preview. Lalu pdd.show untuk menampilkan print preview tersebut. Lalu ada pd begin print. Ini untuk mengatur kertas nota tersebut dengan lebar 250 dan panjang 230. Lalu ini adalah isi dari nota tersebut. Ini untuk mendeklarasikan ukuran form dan style form. Ini untuk mendeklarasikan margin. Ada left margin, center margin, right margin. Dan di sini kita deklarasikan untuk teksnya. Dan yang terakhir adalah deklarasi untuk garis. Lalu ini adalah isi dari nota tersebut. Selanjutnya untuk form pengembalian. Di sini form pengembalian kurang lebih sama dengan form peminjaman. Bedanya kita menambahkan pada button tambah, yaitu ada label denda per hari. Saat diklik button tambah akan langsung muncul denda per hari yaitu 2.000 dan batas pinjamnya yaitu 6 hari. Ini untuk TXT nomor pinjam. Sama kita menggunakan if AK chart. Saat data ditemukan, maka akan muncul
kode bukunya berapa, ID anggotanya berapa, dan jumlah buku yang dipinjam itu berapa. Nah, untuk batan pengembalian ini sama dengan batan simpan. Namun di sini kita langsung menyimpan ke 3 tabel, yaitu di tabel pengembalian, tabel detail kembali, dan tabel denda. Semuanya menggunakan mode proses 1. Lalu ada pengaturan tanggal peminjaman. Jadi saat tanggal peminjaman dipilih, langsung akan muncul lama pinjam anggota tersebut. Jika batas pinjam lebih dari atau sama dengan lama pinjam, maka LBL telat akan otomatis menjadi 0. Jika label batas pinjam tidak sama dengan atau lebih dari lama pinjam, maka LBL lama pinjam dikurangi dengan batas pinjam. Setelah itu, di label denda akan otomatis menghitung dengan denda per hari dikali telatnya berapa hari dan dikali dengan jumlah buku yang dikembalikan. Selanjutnya ada button input, yaitu TXT nomor pinjam jika kosong akan tampil message board, silakan isikan data terlebih dahulu. Jika TXT nomor pinjam sudah terisi, maka data akan masuk ke DG nota, yaitu data yang akan masuk yaitu label anggota, label kode, TXT jumlah, dan label denda. Jika total bayar sama dengan 0, maka TXT bayar akan otomatis 0 dan label kembali juga akan otomatis 0. Saat kita akan menginputkan pembayaran, misal kita terkena denda 10.000 tetapi membawa uang 20.000. Nah, jika TXT bayar lebih dari total bayar, maka LBL kembali yaitu TXT bayar akan otomatis dikurangi dengan total bayar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk di laporan denda, yaitu button export. Nah, saat button export diklik, maka dia akan otomatis menyimpan data tersebut ke dalam bentuk Excel. Ini adalah format penyimpanan pada saat file disimpan. Ini untuk Microsoft Excel 2010 dan ke atasnya. Lalu kita deklarasikan untuk variabel Excel apps, Excel workbook, Excel workset. Nah, ini untuk mendeklarasikan variabel tadi. Lalu ini proses yang terjadi saat penyimpanan. Nah, kolom atas nanti akan menjadi header dan kolom selanjutnya itu akan menjadi isi dari laporan. Bisa dilihat. Nah, sekian penjelasan program dari yang kami buat. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Tambunan. Sekian tadi penjelasan mengenai demo sistem. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Di final project PBD kami ini, kesimpulannya adalah merancang database yang baik dan benar. Juga membuat aplikasi yang berhubungan dengan database sebuah sistem yang terorganisir. Sedangkan keilmuan yang didapat, yaitu dapat mengidentifikasi masalah, membuat konsep project, membuat review kebutuhan sistem, dan juga memahami konsep flowchart dan ERD.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan tingkah laku, kami mohon maaf dan pamit undur diri. Terima kasih. Sekian. Bye.